Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kajian meraih khusyuk salat dan memahami bacaan-bacaan salat berdasarkan buku panduan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu hikmah sujud sebanyak 2 kali. Ya, kalau tidak salah itu ya, hikmah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap rakaatnya. Sebagai kesimpulan, kami evaluasi atau kami ulang kembali bahwasanya sujud atau gerakan lain yang dikerjakan 2 kali, maka yang kedua kali itu dalam rangka mensyukuri gerakan pertama yang Allah anugerahkan, yang Allah mudahkan untuk kita. Jadi sujud yang kedua itu sebagai bentuk syukur karena Allah telah menjadikan kita bersujud kepadanya. Maka sujud kedua sebagai tambahan yang dimaksudkan dalam wujud atau dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita lanjutkan di halaman 83 ya, yang sudah punya bukunya, yaitu pembahasan aspek ubudiyah dalam duduk tasyahud. Aspek ubudiyah dalam duduk tasyahud. Ini belum betul ya? Belum ya? Hah? Masih lupa apa masih ingat? Ini belum ya? Belum ya? Belum kayaknya itu. Baik, aspek ubudiyah dalam duduk tasyahud. Yang kita kenal biasanya istilahnya apa? Tahiyat, bukan tasyahud. Ya sebetulnya nggak masalah ya, karena kalau diistilahkan dengan tahiyat berdasarkan bacaannya, yaitu yang dimulai dengan at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dinamakan duduk tahiyat, atau boleh, atau yang dikenal juga lebih dikenal tasyahud, diambil dari bacaan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi tahiyat dengan dasar kalimat pertamanya, dan kalau dinamakan tasyahud, duduk tasyahud dengan dasar 2 kalimat syahadatnya. Baik, apa rahasia di balik ibadah duduk tasyahud? Apa yang digambarkan, apa yang dibayangkan
apa yang dihadirkan ketika kita posisinya dalam duduk tasyahud. Ketika seorang hamba telah menyempurnakan sholatnya, maka sebelum dia menyudahinya, disyariatkan baginya untuk duduk menghadap Rabbnya Azza wa Jalla, memujinya dengan tahiyat, itu ucapan penghormatan yang terbaik yang hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patut ditujukan kepada selain Allah. At-tahiyatu lillah. Tahiyat penghormatan hanya milik Allah. Atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkahan, salawat, salam milik Allah Subhanahu wa taala. Para raja biasanya diberikan penghormatan oleh rakyatnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang mengandung makna ketundukan dan pujian kepada mereka, serta mendoakan agar kerajaan mereka senantiasa kekal dan jaya selamanya. Ini kebiasaan ya, rakyatnya, bawahannya ketika menghadap raja demikian yang dilakukan, dipuji, disanjung, dipuja, didoakan sebagai bentuk penghormatan. Di antara mereka ada yang diberi penghormatan dengan cara bersujud. Ini bukan berarti Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini bukan dalam rangka bentuk persetujuan, bukan. Tapi memang menceritakan apa yang biasa terjadi di hadapan para raja. Nah, penghormatan itu terkadang dengan cara bersujud. Nah, ini boleh atau tidak? Sujud kepada selain Allah boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi di antara perbuatan yang khusus bagi Allah, kalau kita menghadap kepada makhluk boleh. Bagaimana anak buah menghadap bos, ya bawahan menghadap atasan boleh. Tapi di antara perbuatan yang terlarang, yang memang perbuatan ini hanya dilakukan, hanya dikhususkan untuk Allah, adalah ruku dan sujud. Ini perbuatan khusus yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka salah satu bentuk penghormatan yang nggak boleh dilakukan kepada makhluk adalah sujud, ruku nggak boleh. Nah, ini juga menyinggung apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana penghormatan seorang muslim kepada orang kafir. Maka nggak boleh seorang itu menghormati dalam rangka penghormatannya itu adalah penghormatan yang berupa ketundukan. Kalau saling menghormati antara sesama manusia, antara tetangga, bebas, nggak dipandang itu agamanya apa. Tapi ada perkara-perkara yang terlarang yang dibahas oleh para ulama, seperti menunduk di hadapan orang kafir atau sampai mencium, haram hukumnya, nggak boleh itu. Ya, dicium keningnya nggak boleh, haram hukumnya. Ya, minimalnya di sebagian madhab dikatakan makruh. Jadi nggak ada madhab yang mengatakan halal boleh, nggak ada. Minimalnya makruh. Sebagian madhab mengatakan apa? Haram. Nah, bahkan kepada seorang muslim sekalipun, para jamaah sekalian, nggak boleh kita menunduk, nggak boleh. Menunduk atau merunduk, ruku, sujud nggak boleh kepada seorang muslim. Nah, sebagian ulama, para jamaah sekalian, mereka mengatakan boleh kita ketika menunduk itu kepada seorang muslim ketika memang posisinya dalam posisi memaksa kita untuk menunduk. Ya, misalnya orang tua kita lagi duduk, kita mau salam, Pak. Kan nggak mungkin kita tarik berdiri orang tua kita gitu, Pak ya. Didudut gitu, Pak. Mau nggak mau kita merendahkan, kan begitu. Nah, itu terpaksa kondisinya. Memang bukan kita sengaja untuk menunduk depan orang tua. Ya, kita cium tangan, kita angkat tangannya begitu. Mau nggak mau kita agak menunduk, kan begitu.
Nah, itu kondisi yang memaksa. Ya. Tapi kalau orang tuanya pengertian khawatir memang jadi bentuknya ruku atau sujud, maka mungkin dia berdiri. Tapi ini yang disebutkan oleh para ulama tentang pengecualian ketika kondisinya memang mengharuskan dia merunduk. Baik, ada yang dengan memberikan pujian. Ini cara bentuk penghormatan kepada raja. Dan ada yang berbentuk doa agar kerajaannya kekal selamanya. Ada juga yang mencakup semua bentuk penghormatan. Ya sujud, ia memuji, ia mendoakan. Ya sujud ia, memuji ia, mendoakan pun ia. Maka sebagai raja yang hakiki, yang segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. Maksudnya siapa ini? Maksudnya siapa? Hah? Raja yang hakiki siapa maksudnya? Allah. Ya, fokus ya. Tentu dia lebih layak untuk mendapatkan segala bentuk penghormatan dari seluruh makhluknya. Makanya tadi kalimatnya apa? At-tahiyatu lillah. Penghormatan itu hanya milik Allah. Ya, tentu dia lebih layak untuk mendapatkan segala bentuk penghormatan dari seluruh makhluknya. Dan seluruh penghormatan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah tahiyat itu ditafsirkan dengan kerajaan, kekekalan dan keabadian. Jadi at-tahiyatu lillah artinya apa? Ini tafsirannya para jamaah. Ya, boleh digarisbawahi. Ditafsirkan oleh para ulama tahiyat artinya apa? Kerajaan, kekekalan dan keabadian lillah hanya milik Allah. Baik, ketika kita mengatakan seorang itu menjadi raja, seorang itu apa? Menjadi raja. Ya, seperti kita katakan Raja Salman, Raja Abdullah, Raja Faisal, yang memang negaranya dalam bentuk apa? Kerajaan. Maka ingat, raja yang disandarkan kepada makhluk tidak sama dengan raja yang disandarkan kepada Allah. Jadi hanya sama dalam bentuk nama, tapi hakikatnya tidak sama alias berbeda. Ya, karena kita perlu akui juga, kita perlu sampaikan juga, ada memang nama-nama yang boleh disandarkan ada nama-nama Allah yang boleh disandarkan kepada makhluk seperti raja, boleh. Ya, makanya orang dinamakan Malik boleh. Raja gitu artinya boleh. Karena memang nama ini bukan nama yang khusus bagi Allah. Tapi ketika seorang itu namanya Malik dengan Allah yang juga Malik, maka Maliknya makhluk dengan Maliknya Allah itu berbeda. Paham ya? Tahiyat itu adalah tahiyatul mulk wal malik wal malik. Penghormatan untuk menyatakan keabadian raja dan kerajaannya. At-tahiyatu lillah. Kerajaan, kekekalan, keabadian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama seperti halnya para jemaah sekalian, ketika kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu lam yang ada pada lillah, yang ada pada kata lillah itu bukan artinya kepemilikan. Pujian itu milik Allah. Tapi apa? Tapi maksudnya adalah hak Allah. Pujian itu haknya Allah. Jadi zat satu-satunya yang berhak dipuji dengan sempurna ya Allah. Karena zat yang maha sempurna Allah. Beda dengan makhluk, Pak. Ketika dipuji, dia dipuji ya sesuai dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dan itu terbatas. Pasti punya kekurangan, pasti ada keteledoran, pasti ada kekhilafan. Beda dengan Allah. Allah yang memang dipuji dengan pujian yang sempurna. Makanya kalimatnya alhamdulillah. Nah, di sini demikian, at-tahiyatu lillah, penghormatan yang dimaksudkan keabadian dan kekekalan yang memang tidak dimiliki kecuali oleh Allah, tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang ada.
Baik. Setiap bentuk tahiyat atau penghormatan yang dipersembahkan kepada raja berupa sujud, pujian, doa. Cek. Pak. Ya. Baik. Setiap bentuk tahiyat atau penghormatan yang dipersembahkan kepada raja berupa sujud, pujian, doa, kekekalan dan keabadian adalah milik Allah secara hakiki. Oleh karena itu lafadznya berbentuk majmu'ah, plural, dan mu'arraf definitif. Tahu majmu'ah? Majmu'ah tahu? Nah, ini di bahasa Indonesia kan plural juga nggak paham ya. Jamak bentuknya apa? Banyak. At-tahiyat, bukan at-tahiyat. Ya, perhatikan. Bentuknya apa? Jamak. Jamak itu lebih dari dua. Ya, jamak. Jamak itu menunjukkan banyak. Dan bentuknya mu'arraf, definit. Artinya apa? Pakai alif lam. At-tahiyat, pakai alif lam. Ya. Dengan menggunakan lam ta'rif alif lam yang mengandung arti apa? Umum. At-tahiyat. Jadi semuanya umum. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini lebih jelasnya di pembahasan berikutnya. Nah, jadi kita bisa pahami para jamaah sekalian apa yang selama ini kita baca. Jangan sekedar paham terjemahnya saja, tapi ini pendalaman dari lafaz-lafaz doa-doa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Baik, berikutnya masuk dalam pembahasan makna at-tahiyyat. Makna at-tahiyyat. Lihat para jemaah, alif lam yang ada pada kata at-tahiyyat itu yang disebut dengan al-ta'rif. Alif lam ta'rif yang menunjukkan ma'rifat. Nah, coba dikasih apa? Dikasih keterangan saja. Alif lam apa? Yang menunjukkan apa? Ma'rifat. Dan di sini mengandung arti umum. Kemudian tadi dikatakan apa? Plural. Mana tanda jamak di sini? Adanya alif sebelum tak maftuhah. At-tahiyat. Itu kan ada huruf ta ya? Ada huruf ta, at-tahiyat. Nah, maka alifnya at-tahiyat. Alif kemudian setelahnya tak terbuka, tak maftuhah, itu yang menunjukkan apa? Jamak. Yang menunjukkan banyak. Nah, lihat lebih jelasnya di kata berikutnya. Kata at-tahiyat adalah bentuk jamak dari kata tahiyatun. Bentuk apa tadi? Tahiyat. Jadi enggak panjang. Beda dengan tahiyat. Asal katanya apa? Tahiyatun. Jadinya tahiyat. Makanya kalimatnya at-tahiyatu lillah, jangan at-tahiyatu lillah. Salah ya kalau dibaca apa? At-tahiyatu lillah. Tapi apa? At-tahiyatu lillah. Karena bentuknya apa? Jamak. Jangan at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah itu wajib dibaca begitu, Pak. Enggak boleh salah aja at-tahiyatu lillah wa sholatu. At-tahiyatu lillah. Jadi ada minimalnya ada ketukan begitu dua harokat. At-tahiyatu lillah. Ya. Baik, berasal dari kata al-hayatu. Jadi tahiyatun itu asal katanya hayatun. Ya, apa artinya? Yang berarti kehidupan. Tujuannya adalah mengungkapkan harapan agar kehidupan orang yang diberi penghormatan itu kekal abadi. Jadi kalau ini tujukan kepada makhluk, at-tahiyatu laka. At-tahiyatu laka, penghormatanku padamu. Maksudnya apa? Berharap agar kamu hidupnya apa? Lebih panjang, umurnya panjang. Dahulu orang-orang biasa mengatakan kepada raja mereka, semoga hidupmu kekal. Semoga hidupmu abadi selamanya. Sebagian mereka mengatakan semoga engkau hidup 10.000 tahun lagi. Walaupun mustahil ya Pak ya. Ada makhluk yang kekal mustahil. Maksudnya apa di sini? Maksudnya didoakan panjang umur, gitu ya. Dan yang serupa dengan ucapan itu adalah perkataan semoga Allah
melanggengkan hari-hari kehidupanmu. Atau perkataan semoga Allah memanjangkan umurmu. Nah, ini yang masuk akal. Jadi panjang umurnya, bukan abadi, karena abadi, keabadian hanya milik Allah. Nggak ada makhluk yang abadi, nggak ada. Baik, dan ungkapan lainnya yang menunjukkan kelanggengan hidup dan kekuasaan. Semua itu tidak layak ditujukan selain kepada Zat yang maha hidup dan tak pernah mati. Jadi kalau ada ungkapan rakyat kepada raja mengatakan semoga kekal hidup, semoga maksudnya apa? Semoga hidupmu kekal selama-lamanya, ini nggak berhak, nggak boleh. Karena kehidupan yang abadi hanya milik Allah. Ya. Apa nama Allah yang maha hidup? Bahasa Arabnya apa? Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Dan kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Di antaranya perbedaannya apa? Hidupnya makhluk ada batasannya. Dan hidupnya Allah kekal selama-lamanya. Baik, sang maharaja yang kerajaan selainnya akan mengalami kebinasaan kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud at-tahiyyat. Maksudnya apa, Pak? Kehidupan abadi, kekekalan dan keabadian lillah, hanya milik Allah. At-tahiyyat itu makna daripada at-tahiyyat. Jadi setelah kita membahas ini, maka kita bisa lebih memperdalam lagi. Ketika kita mengucapkan at-tahiyyat, lebih khusyuk lagi. Kenapa? Karena dibarengi dengan pemahaman yang mendalam yang tidak kita pahami sebelumnya. At-tahiyyatu lillah. Ya, dan kita ingatkan ya, yang lebih benar, yang lebih tepat adalah kita mengangkat telunjuk itu dari awal, bukan saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya begini. Dari awal, at-tahiyyatu lillah, dari awal. Ya. Bukan dari apa? Ya, memang tidak dikatakan salah fatal begitu ya. Tapi yang ditujukan dalil, ya dalil itu menunjukkan bahwasanya mengangkat atau berisyarat dengan telunjuk itu ya sejak awal. Sejak kita mengatakan apa? At-tahiyyatu lillah. Bukan menunggu dulu mengucapkan tasyahud. Baik. Yang berikutnya, bawa bukunya, boleh dibantu baca biar agak ngirit suaranya. Kajiannya sampai malam kalau hari Sabtu pertama ini paling padat, makanya saya minta digeser tadi ya. Anak-anak pada subuh Pak, duha, pada zuhur, malam. Ini Sabtu pertama paling padat kan. Jadi mungkin nanti digeser aja ya, setelah mungkin bulan depan ya. Ya, fadhol, dibacakan. Halaman 46. Sudah penyampaian ucapan wassalawatu wa thayyibat. Setelah mengucapkan at-tahiyyat, diiringi setelahnya dengan kata wassalawat. Ya. Jadi bisa para jemaah ya, boleh dengan lafaz at-tahiyyatu lillah, jadi dimajukan lillahnya dulu, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, di ujung lillahnya boleh. Dua-duanya ada lafaznya. Ya. Juga dalam bentuk jamak dan makrifat atau definit, supaya mencakup seluruh makna salat baik, makna salat baik secara umum maupun makna khusus. Semua makna itu dikhususkan untuk Allah dan hanya layak untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, kalau dengan kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibat tanpa mubarakat ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, semuanya bentuknya apa? Jamak, Pak. Makanya bahasa Arab salat ya salatun kan. Jamaknya apa? Sholawat. Ya.
Kemudian thayyibatun. Thayyibatun bentuk satunya tunggalnya. Jamaknya thayyibat. Nah, makanya semuanya bentuknya dijamakkan. Baik tadi at-tahiyat, baik as-sholawat dan apa tadi? At-thayyibat. Semuanya bentuk apa? Jamak. Nah, ini maksudnya ya. Agar mencakup seluruhnya. Nah, seluruh penghormatan, seluruh salat, seluruh kebaikan itu lillah. Hakikatnya hanya milik Allah dan ditujukan kepada Allah. Ya. Maksudnya layak ditujukan untuk Allah. Baik. Selanjutnya. Artinya segala tahiyat itu adalah miliknya dan seluruh salawat adalah miliknya dari segi uluhiyah dan kewenangannya untuk diibadahnya. Maka tahiyat tidak bisa direalisasikan kecuali dengan eksistensinya, dan sholat tidak patut ditujukan melainkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, terus. Kemudian bacaan tahiyat dilanjutkan dengan kalimat at-thayyibat. Kalimat ini mencakup dua hal, yaitu sifat dan kerajaan Allah. Adapun sifat, sesungguhnya Dia Subhanahu wa Ta'ala adalah thayyib, baik, perkataannya baik, seluruh perbuatannya baik, tidak ada satupun perkataan maupun perbuatannya yang tidak baik. Iya. Tidak dinisbatkan kepadanya kecuali hal-hal yang baik, dan tidaklah dipanjatkan kepadanya kecuali yang baik. Iya. Baik. Jadi at-thayyibat ini mencakup dua hal. Yang pertama apa tadi? Sifat. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Makanya para jemaah, terkait dengan takdir Allah, kan salah satu rukun iman kita apa? Mengimani apa? Takdir Allah. Baik berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Tapi kan nggak boleh orang itu kemudian mengatakan Allah buruk, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena memang tidak boleh disandarkan kepada Allah kecuali yang baik saja. Tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apapun yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri, itu kata Allah. Ya, di dalam surat An-Nisa itu. Famin nafsik. Surah An-Nisa ayat 70, maaf ya. Ya, surat An-Nisa ayat 79. Jadi nggak boleh disandarkan kepadanya kecuali kebaikan. Tidak boleh dipanjatkan kepadanya kecuali yang baik. Karena thayyibat lillah. Semua yang baik milik Allah. Ya baik. Lantas kenapa dikatakan takdir buruk? Itu kalau dipandang dari sisi pandangan makhluk. Jadi dipandang dari sudut pandang makhluk, buruk bagi dia. Tapi semua yang Allah takdirkan pasti baik. Gitu Pak. Jadi nggak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Keburukan disandarkan kepada makhluk. Nah, ini dari makna yang pertama, thayyibat itu dari sisi apa? Sifatnya. Perkataannya, perbuatannya semuanya baik. Tidak ada satu perkataan pun maupun perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka selanjutnya, maka thayyibat, segala hal yang baik itu adalah miliknya, baik dari segi sifat, perbuatan, perkataan maupun penisbatan. Iya. Setiap hal yang baik dinisbatkan kepadanya, dan setiap hal yang dinisbatkan kepadanya itu adalah baik. Baginya perkataan yang baik, dan baginya pula perbuatan yang baik. Ya, karena Allah disifati dengan innallaha thayyibun. Salah satu nama Allah Thayyib. Ya, sesungguhnya Allah maha baik. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik.
Ya, silakan. Semua yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rumahnya, hambanya, ruhnya, untanya, atau surganya adalah baik. Ya, makanya ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, maka akan menjadi baik. Termasuk kalau kita benar menjadi hamba Allah, hambanya, maka akan menjadi kemuliaan, Pak. Menjadi hambanya itu sebuah kemuliaan. Kan jangan jangan merasa, waduh, derajat saya hanya seorang hamba. Ya, kalau hambanya adalah hamba Allah, maka justru itu adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana rumahnya, ini masjid, rumahnya. Kemudian surganya, kalamnya, dan lain sebagainya. Baik. Selain itu, seluruh makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat at-thayyibat adalah milik Allah semata. Sebab kalimat-kalimat at-thayyibat tersebut mencakup tasbih, tahmid, takbir, tamjid, yaitu pengagungan, pujian atas sifat-sifatnya dan terhadap sifat-sifatnya. Seluruh kalimat at-thayyibat yang digunakan untuk memujinya berikut makna-maknanya diperuntukkan hanya untuknya, Roh yang tidak ada sekutu baginya, seperti ucapan Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan artinya, maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Iya. Ini bacaan apa ini? Subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bacaan apa ini? Iftitah, ya. Silakan yang belum hafal, ini salah satu dua iftitah terpendek. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dihafalkan ya. Boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pendek juga. Nah, jadi minimal 2 atau 3 bacaan dihafalkan agar bisa bervariasi dalam bacaan-bacaan salat kita, selama itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Baik. Terus begitu juga ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Allah Maha Besar. Begitu pula ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan aku memujinya. Maha suci Allah yang Maha Agung. ya, intinya ini adalah bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seluruh kalimatnya thayyibat. Lihat seluruh kalimat dalam kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua kalimatnya adalah kalimat apa? Thayyibat. Ya, makanya zikir juga diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang thayyibat, kalimat-kalimat yang baik. Nah, boleh nggak ini disandarkan kepada selain Allah? Nggak boleh, Pak. Subhanallah, ya, Allah yang maha suci. Alhamdulillah, Allah yang terpuji. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semuanya hanya milik Allah. Nah, kalimat-kalimat baik ini hanya ditujukan kepada Allah. Baik, kemudian jadi setiap yang baik itu merupakan miliknya, ada di sisinya, berasal darinya dan dikembalikan kepadanya. ya. Nah, makanya sama ya. Ketika kita dapat kebaikan dari orang lain, tetap kebaikannya kembali kepada siapa? Tetap Allah yang dipuji, Pak. Nah, kenapa? Karena kebaikan itu datang dari Allah melewati seseorang, ya maka dikembalikan kepadanya pujian. Karena orang itu tidak bisa berbuat baik kecuali jika Allah izinkan. Jadi semuanya kebaikan kembali kepada Allah. Baik.
Dialah Allah yang maha baik, yang tidak menerima kecuali yang baik. Dialah ilah dan roh yang disembah oleh orang-orang baik dan orang-orang dekat dan orang-orang dekatnya di negeri pemeliharannya adalah orang-orang baik. Ya, di sini kalimatnya apa? Dialah Allah yang maha baik, yang tidak menerima kecuali yang baik. Berdasarkan hadis ya. Tadi kami sebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Makanya ucapan-ucapan yang hanya diterima Allah ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja, Pak. Nah, kalimat yang nggak baik nggak diterima sama Allah. Semua ucapan yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, ajakan, ujangan, yang baik-baik itulah yang diterima sama Allah. Adapun yang tidak baik tidak diterima oleh Allah. Bahkan bisa jadi menjadi sebuah dosa baginya ketika ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan setelah pembahasan apa tadi? Tasyahud, duduk ya. Kemudian seorang itu mengucapkan kalimat tahiyat pujian dan tasyahud. Ya, penghormatan dan tasyahud. Nah, maka tadi ini adalah rincian daripada makna daripada ucapan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu maknanya. Baik, setelahnya silakan. Kalimat terbaik setelah Al-Qur'an. Pikirkanlah dan renungkanlah baik-baik kalimat terbaik setelah Al-Quran terakhir. Kalimat yang tidak layak dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Adapun kalimat Maha Suci Allah mengandung makna mensucikannya dari segala sifat kekurangan, aib dan keburukan. Ya, ini jadi kadang para jemaah, maaf ya, kalimat tasbih ini adalah diantara kalimat yang paling banyak kita ucapkan setiap hari. Betul atau tidak? Jadi jangan pemahaman kita bertahun-tahun itu nggak berkembang. Subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Apa yang dimaksud dengan maha suci Allah gitu, Pak? Ya, karena kita dalam sholat bertasbih, betul nggak Pak? Dalam ruku, Subhana rabbiyal azim. Dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la. Setelah sholat, tasbih lagi Pak, Subhanallah. Sampai 33 kali bahkan. Subhanallah, Subhanallah. Di luar sholat, di luar setelah zikir, dianjurkan juga kalimatani khafifatani 'ala lisani, tsaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Kata Allah, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi banyak tasbih itu, jangan sampai kita nggak paham apa mana tasbih. Diam aja, pelongo dia Pak. Ya bisanya apa? Cuma ngebut aja, kebut-kebutan sama yang samping, subhanallah, subhanallah. Kok saya baru sampai sini, dia sampai sini. Misalnya Pak ya, kejar. Misalnya Pak ya, bukan cepat-cepatan, bukan banyak-banyakan. Oh dia sudah, alhamdulillah. Nah, biasanya kita kalau di belakang Pak, ada orang zikir jamaah itu cepat-cepatan Pak. Ngebut Pak ya, kita baru segini, dia sudah apa namanya? Biasanya kan ada kalimat penghubung dari subhanallah ke alhamdulillah Pak ya. Ada kalimat penghubung dari alhamdulillah ke Allahu Akbar. Nah, udah ketinggalan. Kita renungkan, resapi, nikmati Pak. Subhanallah, subhanallah. Apalagi dibarengi dengan pemahaman. Makanya lihat, apa makna dari tasbih? Apa makna dari apa? Tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi dalam diri kita, dalam pengetahuan kita, dalam hati kita, kita mengakui, kita menyatakan bahwasanya Allah itu maha sempurna, tidak sedikit pun punya kekurangan. Dan kemudian makna berikutnya apa? Jangan sampai, tambahannya begini Pak.
kekurangan yang disandarkan kepada Allah kita bantah dengan kalimat tasbih ini. Subhanallah, maha suci Allah. Apa di antara bentuk kekurangan yang disandarkan kepada Allah? Yaitu kekurangan-kekurangan yang disandarkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Allah punya anak, trinitas. Makanya kita katakan subhanallah. Allah suci dari apa yang mereka katakan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian mereka yang mensejajarkan, mensetarakan Allah trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, disejajarkan kan begitu. Roh Kudus, kemudian Al-Masih, Tuhan Bapa. Ada penghinaan kepada Allah. Maka kita mengatakan apa? Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan itu. Baik, kemudian apa? Dari aib. Ya, di antara bentuk aib apa? Yang disandarkan kepada Allah? Ya sama, Pak. Bagi kita, maaf ya Pak ya, mungkin bagi sebagian orang dianggap kalau orang belum punya keturunan kurang. Ya, tapi justru bagi Allah itu adalah kesempurnaan. Allah nggak punya anak, Allah nggak diperanakan, dan Allah tidak beranak, itu kesempurnaan bagi Allah. Itu bentuk apa? Kesempurnaan bagi Allah. Demikian pula dengan di sini apa? Aib. Aib yang disandarkan kepada Allah kita bantah dengan kalimat tasbih subhanallah. Dan keburukan diantara bentuknya apa? Ketika ada orang yang mengatakan Allah nggak adil, Allah zalim sama saya, maka kita katakan subhanallah. Allah maha suci dari perkataan-perkataan itu. Allah maha suci dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang disandarkan kepada Allah, tidak adil, zalim dan lain sebagainya. Baik, serta dari segala kriteria ciri khas makhluk maupun keserupaan dengan makhluknya. Itu makna dari apa? Subhanallah. Jadi begitu Pak. Ya, yang dibayangkan ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah itu apa? Kita mensucikan Allah dari kekurangan, dari aib, dari keburukan. Ya, silakan berikutnya. Kalimat segala puji hanya bagi Allah dengan makna menetapkan segala kesempurnaan sebagai milik Allah Azza wa Jalla, baik perkataan, perbuatan maupun sifatnya dengan penetapan seutuhnya. Ya, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini pemahaman minimalnya Pak. Bahwasanya apa? Kita menetapkan segala kesempurnaan sebagai milik Allah. Makanya Allah terpuji. Karena apa yang dimiliki Allah semuanya sempurna. Kemudian perkataan, perbuatan maupun sifatnya. Perkataan Allah sempurna, perbuatan Allah sempurna, sifat Allah juga sempurna. Maka itulah kenapa Allah, hikmahnya Allah adalah zat yang maha berhak terpuji, dipuji. Beda dengan makhluk. Baik, kemudian kalimat tiada ilah yang benar diibadahi selain Allah dengan makna keesaannya dalam ilahiyah, sifat kebenarannya, dan setiap kesembahan lainnya adalah batil. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Orang yang menyembah Tuhan lainnya perumpamaannya seperti orang yang menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari terpaan hawa panas dan dingin. Apakah orang itu bisa memberi manfaat walaupun sedikit? nah, ya ini perumpamaan yang bagus Pak. Makanya bagaimana mungkin kita menghormati orang-orang yang kafir? Mereka Allah ibaratkan seperti apa? Orang yang menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat berlindung. Sedangkan rumah laba-laba itu inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Itu Allah katakan dalam surat Al-Ankabut itu Pak. Inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba Pak. Nggak bisa orang berlindung di balik sarang laba-laba, nggak bisa. Dari panas nggak bisa karena carang gitu Pak ya. Oh carang Pak ya. Transparan gitu Pak ya. Maksudnya lubang-lubangnya banyak gitu Pak. Nggak bisa. Maka itulah perumpamaan orang-orang kafir. Nah, sedangkan kita mengucapkan tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Ini kalimat yang sangat agung. Baik. Kemudian kalimat Allah Maha Besar, makna bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu, lebih mulia, lebih agung, lebih perkasa, lebih kuat, lebih mampu, lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Baik, ini maha besar itu baik zatnya, baik sifatnya, baik keagungan perbuatannya, semuanya Allah Maha besar dari makhluk-makhluknya. Baik, terakhir semua kalimat yang baik ini dan makna-maknanya tidak layak ditujukan kecuali hanya Allah. Ya, baik, ini kurang penjelasan dalam kalimat apa? La wala haula wala quwata illa billah. Tapi perlu dicamkan para jamaah. Ini judul ini bagus ya. Kalimat terbaik setelah Al-Qur'an karena ini mengumpulkan semua kalimat-kalimat baik. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kadang bingung zikir saya apa ya yang saya kontinukan, saya rutinkan, saya istiqomahkan, gabungkan aja ini Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sudah dikumpulkan semua bentuk zikir yang terbaik. Ya. Baik, adapun makna wala haula wala quwata illa billah, kita mengakui kekerdilan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui ketidaksanggupan kita. Kita mengakui bahwasanya kita tidak mampu melaksanakan apapun itu tanpa pertolongan dari Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi Masya Allah Pak. Makanya kalau Bapak Ibu pernah umroh ya, ketika sa'i itu dipampang kalimat zikir ini Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, agar ketika sa'i itu ya sibuk dengan zikir gitu Pak. Ya, ada kadang orang sibuk ngobrol, ada yang sambil ya boleh ya, nggak masalah Pak, ngobrol nggak membatalkan sa'i seseorang, enggak. Tapi maksudnya diingatkan agar lebih banyak diperbanyak zikirnya ketika dia melakukan sa'i, termasuk ketika melakukan tawaf. Baik. Kemudian berikutnya silakan dilanjutkan. Aspek kedua dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti di sini Imam Ibnu Qayyim sedang menjelaskan kalau sebelumnya kan ada gerakan-gerakan ya, rahasia dari gerakan ruku, rahasia gerakan i'tidal, rahasia gerakan tasyahud, rahasia gerakan sujud. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim sedang membahas tentang makna rahasia di balik makna ucapan-ucapan yang ada dalam salat. Nah, di sini membahas ucapan-ucapan terakhir dalam salat, yaitu tahiyat dan tasyahud. Ya, silakan. Kemudian disyariatkan bagi hamba yang sholat untuk mengucapkan salam kepada para hamba pilihan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah terlebih dahulu mengaji dengan pujian yang layak baginya, sehingga ketakuan ini selaras dengan firman-Nya, qul alhamdulillahi wassalamu ala ibadillahi mustafa. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Quran surat An-Naml ayat 59. Seolah-olah saya kalam ini merupakan penerapan dari ayat Allah ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ada sebuah faidah dari ucapan ini ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Betapa nikmatnya hidup seseorang yang jika Allah golongkan dia termasuk orang-orang soleh Pak. Dia dapat doa dari semua orang yang sholat. Ini Pak, enaknya nikmatnya jadi orang soleh Pak. Kita juga sebenarnya dapat doa Pak, tapi doa dari diri kita sendiri. Kalau kita sholat, assalamu alayna. Tapi tidak dari sholat-sholat yang lainnya. Tidak dari orang-orang sholat yang lainnya. Beda kalau kita termasuk golongan orang soleh, maka kita mendapatkan salam dari semua orang yang sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis.
Bayangkan Pak, setiap orang sholat mendoakan kita kalau kita tergolong orang-orang yang sholat. Berapa juta orang yang sholat Pak? Didoakan jutaan orang kalau kita termasuk golongan orang yang soleh. Ya. Baik. Silakan. Di samping itu, ucapan salam ini merupakan tahiyat, yaitu dalam penghormatan kepada sesama makhluk yang disyariatkan setelah ucapan tahiyat pada sang pencipta. Tahiyat pada makhluk ini diawali dengan mengucapkan salam kepada makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling layak menerimanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi perantara segala kebaikan yang diraih oleh umatnya, setelah itu kepada dirinya dan kepada para hamba Allah yang saleh, khususnya kepada para nabi, kemudian kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan pada umumnya kepada seluruh hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Nah, ini umum ya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Makanya beruntung ketika Allah jadikan, Allah takdirkan seorang hamba itu tergolong orang-orang yang saleh. Beruntung sekali ya. Mereka menjadi orang-orang panutan. Karena Allah katakan juga secara umum, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi ini orang-orang terbaik Pak, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Baik. Sedikit lagi kita masuk di makna dua kalimat syahadat. Mungkin sebagian ya karena cukup panjang. Silakan. Makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah mengucapkan tahiyat dan salam kepada yang berhak menerimanya secara khusus maupun umum, disyariatkan untuk bersyahadat dengan syahadat yang benar yang menjadi landasan sholat. Syahadat ini merupakan salah satu hak sholat yang harus ditunaikan. Syahadat ini tidak memberi manfaat jika tidak disertakan dengan syahadat Rasul, yaitu Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Ya, jadi nggak bisa ya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja. Nggak bisa, harus tambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dengan syahadat inilah ibadah salat diakhiri. Selain disyariatkan sebagai penutup salat, syahadat juga disyariatkan untuk diucapkan di akhir ayat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang kata Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadan." Barang siapa yang pada akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan. Ya. Ya, lanjutkan. Begitu pula bagi orang yang berwudu. Nah, jadi makna dua kalimat dua kalimat syahadat ini Pak termasuk kalimat yang dalam beberapa kesempatan dibaca. Salat dibaca. Sebelum salat itu setelah wudu dibaca juga, ya. Sebelumnya juga dibaca kapan? Sebelum wudu dibaca. Biasanya sebelum wudu dibaca. Hah? Dalam kalimat adzan, Pak. Adzan. Adzan kita kan ikut mendengar, menyimak dan mengikutinya. Setelah wudu kita syahadat lagi. Dalam salat kita syahadat lagi, ya. Baik, silakan. Jadi ini termasuk kalimat penting dalam hidup, ya. Makanya seorang itu tidak sah salatnya ketika dia tidak membaca kalimat ini. Dan ini menjadi patokan juga, Pak. Boleh seorang itu mencukupkan dirinya ketika di tasyahud awal, ya memang ada 2 tasyahud, sampai syahadat aja boleh. Ya dia tidak membaca salawat, maka itu cukup di rakaat yang pertama, di tasyahud yang pertama.
Boleh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Silakan. Begitu pula bagaimana yang berwudu bisa dilakukan mengakhiri wudunya itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam mengenai salat bisa dilakukan baginya untuk memohon pada Allah agar dikabulkan segala hajatnya. Nah, lihat ya. Bapak Ibu perhatikan, apa rahasia kita bersolawat dalam solat kita? Apa rahasia kita bersolawat setelah kita tasyahud? Setelah kita memuji Allah, at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Kemudian kita bersyahadat. Kemudian kita bersolawat. Apa hikmahnya? Ya, silakan. Sebelum berdoa bisa dilakukan bertawassul dengan mengucapkan salawat pada Nabi SAW, karena membaca salawat merupakan salah satu perantara atau tawassul yang paling utama dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan salawat aja di sini, Pak, ya. Kita bertawassul bukan dengan salawat saja. Ketika kita setelah salawat baru diakhiri dengan doa. Karena kita dianjurkan memperbanyak juga doa. Kita dianjurkan memperbanyak doa sebelum kita salam. Di antara doa yang diharuskan diperhatikan adalah meminta perlindungan dari 4 perkara. Setelah itu bebas, silakan memperbanyak doa saja. Nah, itu diawali dengan apa? Pujian kepada Allah. Kemudian tawasul dengan apa? Syahadat. Syahadat itu berarti kan kita bertawasul dengan tauhid kita. Kita bertawasul dengan apa? Tauhid, Pak. Dan ini termasuk tawasul yang sangat agung. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ditambah lagi, sempurnakan lagi dengan bersalawat. Ya, bertawasul dengan salawat. Dan salawat termasuk salah satu bentuk tawasul yang menyebabkan doa orang-orang itu diijabah oleh Allah. Baru setelah itu berdoa. Ya, silakan. Dalam hal ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubaid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya dengan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta tidak berselawat kepada Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya dan kepada yang lainnya, tidak sholat ahadukum falyabda bitamji rabbih jalla wa azza masana ma'ih thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bimasya. Yang artinya jika salah seorang kalian berdoa hendaklah dia memulai doanya dengan memuji dan menyanjung Rabbnya azza wa jalla, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah setelah itu dia meminta apa saja yang diinginkannya. Nah, ini dalil ya. Jadi bebasnya kita berdoa meminta apa saja yang kita inginkan, hajat dunia atau hajat akhirat, setelah kita bertasyahud, bersolawat, ya, sebelum kita salam. Karena kata Nabi, tsumma yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu silakan dia berdoa apa saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Ya, baik. Bacaan tahiyat telah mencakup semua itu, karena tahiyat diawali dengan memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berselawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan bagi orang yang salat setelah mengucapkan selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memilih doa apa saja yang dia sukai. Iya. Ini tawasul yang diajarkan dalam salat. Dan ini bisa dipraktekkan ketika di luar salat. Kita puji-puji Allah dulu, ya Rahman, ya Rabbana, ya Rahim, ya Latif, ya Tayyib, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur, ya Syakur, ya. Dibaca itu, Pak. Kemudian apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awali, Pak. Jangan Rabbana langsung. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Orang yang berdoa seperti itu dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa di dalam salat, dalam doanya. Maka puji Allah dulu. Kemudian apa?
salawat dulu kepada Nabi, dan silahkan dia meminta apa saja yang dia inginkan. Nah, diajarkan dalam salat, termasuk dalam Al-Fatihah sebenarnya diajarkan juga, Pak. Kita puji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian kita bertawasul dengan ibadah kita, dengan amal kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita berdoa. Enggak tiba-tiba Allahu akbar, ihdinas siratal mustaqim, amin. Kan enggak ya? Tapi memuji-muji Allah terlebih dahulu. Baik, sedikit lagi. Selain itu bisa dilakukan bagi yang bermaazan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, lalu mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bi islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabbu, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Ya, dan ini cek. Ya. Dan ini salah satu bacaan yang banyak ditinggalkan, Pak. Raditu billahi rabba, boleh ya. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, atau nabiyya atau rasula. Ini salah satu doa setelah adzan yang banyak ditinggalkan. Padahal siapa yang membaca itu setelah dia menjawabnya muadzin, ghufira lahu dzanbuh, diampunkan dosa-dosanya. Belum salat itu, Pak. Belum salat sudah diampuni dosanya. Gimana dengan wudunya? Diampuni dosanya. Gimana dengan salatnya? Diampuni dosa-dosanya. Dengan zikir banyak, Pak. Ini sebenarnya luar biasa, Pak. Hubungan kita dengan Allah saat kita salat itu luar biasa, Pak. Makanya dikatakan apa? Orang itu sedang mendekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, bermunajat kepada Allah, lagi ngobrol dengan Allah. Itu orang salat, karena muqaddimahnya saja dan penutupannya mulia semuanya. Makanya beruntung, Pak, adanya syariat salat itu beruntung, dihayati, diresapi, dinikmati, disyukuri. Jangan merasa sebagai beban, sebagai seolah-olah dia terpenjara dengan salat. Aduh, ada salat jadi lagi bisnis, lagi rame-ramenya, lagi ini. Jangan, Pak. Lagi khususnya nyari dunia, ada salat. Justru kita menanti salat, ya. Baik, ini barangkali yang bisa dibahas dulu dalam pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu bisa membeli buku ini yang bagi yang belum punya, dan baca ya, baca lagi dari awal. Baca lagi, diulang-ulang. Karena ini manfaatnya luar biasa. Manfaatnya insya Allah ini sangat terasa, sangat besar. Ya, ketika dia mengilmui, dia membaca karena Allah, insya Allah akan menghantarkan dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dia inginkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menghantarkan kepada praktek yang benar. Ya, bagaimana orang itu akan khusyuk, dia nggak punya ilmunya. Bagaimana dia akan merasakan nikmatnya ibadah, tapi dia nggak punya ilmunya bagaimana merasakan kenikmatan tersebut. Makanya dibaca, ya, diulang-ulang pembacaannya. Apalagi ini berkaitan dengan ibadah yang paling pertama kali akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan dari para ikhwan ataupun akhwat, Bapak Ibu, kami persilakan waktunya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Baik. Yang pertama, ada sebagian orang yang membaca doa istiftah atau doa iftitah itu dengan penggabungan. Betul, ini diantara kekeliruan. Menggabungkan dua hadis, tapi yang satunya dipotong sebagian. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Mereka baca apa? Alhamdulillahi. Gimana bacaannya, Pak? Bapak-bapak coba yang dulu sebelum ngaji. Hah? Bagaimana, Pak? Ya, sebelumnya apa? Allah Akbar kabiro, ya. Allah Akbar kabiro
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi, dan seterusnya. Dan itu dipotong setengah. Jadi maaf ya, saya mungkin kalau katakan keliru, fatal, batal sholatnya, gak berani saya. Tapi ini bentuk kelirunya karena dia menggabungkan dua riwayat, tapi riwayat satunya yang panjang dipotong sebagian. Jadi kalau mau baca sebagai bentuk koreksi, kalau mau baca, baca saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup itu satu hadis. Cukup sampai di situ. Jadi enak. Oh, enaknya diperbaiki jadi pendek. Ya, harusnya panjang jadi pendek. Kalau mau yang panjang, sempurnakan hafalannya. Karena ini wajah tuh, atau sebetulnya riwayatnya nggak tambahan ini, seingat saya, nanti tolong dikoreksi lagi. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sampai situ kan ya? Nah, sebenarnya ada tambahan, Pak. Tambahannya panjang sebetulnya, Pak. Tambahannya itu diantaranya ada kalimat gini, Pak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kalau nggak salah tambahan itu, dan bahkan sebelumnya lima khtulifa fihi. Jadi wahdini tunjukkan kepadaku terhadap yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Itu panjang, Pak. Saya aja belum hafal. Panjang itu, Pak. Coba ada yang hafal nggak, Pak, tadi tambahannya? Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ada nggak, Pak? Nah, makanya tadi ya, itu diantara bentuk kekeliruan yang tersebar. Dia menggabungkan dua riwayat, tapi yang satunya dipotong sebagian, nggak disempurnakan. Karena ujungnya bukan sampai wa ana awalul muslimin, bukan. Tapi ada tambahan lagi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, simang belum selesai suruh beli. Kalau melamang. Baik. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Salawat ya. Jadi ketika tasyahud yang pertama dengan bentuk tasyahud dua, kalau ada dua tasyahud, misalnya ada seperti salat maghrib, salat isya, zuhur, asar, maka apakah boleh kita lanjutkan sampai salawat? Boleh. Kita sempurnakan sampai akhir juga boleh. Tapi kalaupun mencukupkan diri sampai situ boleh. Paham, Pak ya? Jadi kalau mau dilanjutkan silakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Baik. Bolehkah kita berzikir setelah sholat tidak sambil duduk, sambil berjalan, sambil pulang? Boleh. Ya, bukan hanya karena misalnya kita mampir di rest area, boleh. Bahkan ketika kita di masjid kemudian kita ada hajat untuk keluar, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau berkata, jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat sekalipun kau sambil berjalan keluar setelah sholat. Artinya apa? Tetap dijaga. Walaupun, dan memang tidak disyaratkan, ya, orang yang mendapatkan keutamaan zikir setelah sholat adalah orang yang setelah sholat dia duduk sampai selesai baru dia mendapatkan keutamaan. Tidak. Jadi boleh dia misalnya ada hajat, ya memang lebih baiknya dia bisa khusyuk begitu ya, bisa sambil duduk. Nah, tapi kalau dia tetap baca sambil berjalan, sambil berdiri, sambil pulang, silakan saja, tidak ada masalah. Dan dia tetap mendapatkan keutamaannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mampir ketika kita mampir, jadi kajian ada backsoundnya gitu ya. Ketika kita mampir, ya baik di musola, stasiun, rest area dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita mendapati orang itu berjamaah, ada beberapa jamaah, maka lebih baik kita sholat sendiri saja. Kecuali memang disepakati setelah kloter ini kemudian ada satu jamaah lagi, silakan. Memang walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan, sebagian mazhab mengatakan apa? Tidak ada jamaah setelah jamaah inti itu selesai. Tapi saya lebih condong pada bolehnya ada jamaah setelah jamaah utama selesai, boleh. Tapi kalau ada beberapa jamaah, ya, ada dua imam sebetulnya dalam satu masjid nggak boleh. Nah, kita sikapnya bagaimana sebagai makmum? Ya sudah, kalau kita masuk dan ada beberapa jamaah, kita sholat sendiri saja. Ya, tidak perlu gabung kepada salah satu daripada jamaah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Iya. Ketika berdoa mengaku setelah sholat ya, ketika di luar misalkan kita melihat sesuatu yang baik, untuk meminta misalkan kendaraan yang bagus atau rumah yang bagus, kita meminta itu apakah harus dibuat dahulu kepada Allah, jangan juga saya sholawatnya dulu deh, mainin itu. Iya. Baik. Yang pertama terkait dengan doa setelah kita mengucapkan salawat dalam sholat. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib meminta berdoa kepada Allah dengan 4 permintaan dan perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, termasuk pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, karya Syekh Utsaimin. Hukumnya wajib. Makanya setelah saya baca itu hampir nggak pernah saya meninggalkannya lagi. Jadi minimal doa itu, seterburu-buru apapun nggak pernah ditinggalkan lagi. Karena berdalil dengan apa? Ada ulama namanya Imam Tawus kalau nggak salah mendengar anaknya tidak membaca doa itu. Maka Imam Tawus mengatakan irji fasoli, disuruh ulang sholatnya. Ya. Nah, kalau yang mengambil pendapat tidak wajib, saya hanya menyarankan tetap dilakukan sekalipun menganggap tidak wajib. Untuk apa? Cari aman, lebih berhati-hati. Ya. Nah, pertanyaan tadi sebetulnya sudah disinggung dalam kajian. Boleh nggak kita berdoa hajat duniawi? Boleh, silakan. Karena tadi kan hadisnya summa yad'u ba'du bima syaa. Silakan dia berdoa apa saja yang dia inginkan. Bebas. Ya. Tapi saya sarankan dengan bahasa Arab. Kalau dalam sholat selain bahasa Arab boleh dikerjakan, boleh diamalkan, tapi dalam hati. Tidak diucapkan ya Allah saya pengen mobil saya. Nanti kalau semua berucap dan kedengaran tetangganya sebelahnya, ini kedengaran minta mobil, ini minta sendok, minta garpu, minta. Jadi dengan bahasa Arab, selain dengan bahasa Arab maka dalam hati saja. Baik, kemudian ada apa? Di luar sholat ya. Tadi doa setelah sholat para jamaah sekalian. Jadi upayakan doa setelah sholat itu doa-doa yang memang dibatasi oleh Nabi. Ada nggak doa setelah sholat? Ada. Salah satunya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Jadi doa itu sebetulnya justru sebelum sholat doa itu dan saat sholat. Makanya kalimatnya setelah sholat itu berzikir. Walaupun ada bentuk doanya, gitu ya. Maka
doa sebelum sholat itu diawali dengan sholawat, diawali dengan pujian dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita di jalan? Kita minta hajat kepada Allah, misalnya kita mengatakan ada rumah bagus, ada mobil bagus, sholawatin aja dulu. Justru ini meminta dunia dengan menjual akhirat. Justru ini apa Pak? Menjual akhirat dengan menginginkan dunia. Berarti dia sebetulnya dia meremehkan sholawat. Kecuali kalau dia doa, sholawat dulu. Beda Pak. Beda dengan sholawatin aja, ini menghinakan sebetulnya Pak. Jadi apa? Dia bersolawat hanya untuk mendapatkan dunia. Berarti apa Pak? Sholawatnya nggak ikhlas. Betul nggak? Beda dengan doa. Doa memang minta. Dan saat doa bebas minta dunia. Dalam doa bersolawat boleh. Kita berdoa misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rzuq hadis mithla hadis sayyarah misalnya. Ya itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa Sunda juga silahkan. Ya dia berkatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah karuniakan saya mobil seperti itu. Silahkan. Berarti dia apa Pak? Dia bukan salawat dalam mencari dunia, tapi dia berdoa memulai dengan salawatnya. Paham ya? Mengamalkan salawat dalam doanya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi kalimatnya bukan kita pegang mobilnya Allahumma sholli ala Muhammad, kita pegang rumahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Tidak ada? Ya, baik. Silakan Pak, terakhir ya Pak ya. Kenapa Pak? Baik. Salawat seperti apa yang bagus yang kita ucapkan? Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah namanya. Itu salawat yang kita baca dalam sholat. Bapak bacakan dalam sholat ada salawat. Nah itu yang terbaik, komplit. Tapi kalaupun dipotong, misalnya contohnya kita ingin memperbanyak agar semakin banyak ketika hari Jumat, maka cukup Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Berulang-ulang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Atau sallallahu alaihi wasallam boleh. Silakan ya. Jadi mungkin kalau panjang mungkin terbilangnya cuma 10, 20, tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad bisa 100, bisa 200. Dan semakin banyak semakin baik ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah karuniakan kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.